Lab part 4, yaitu untuk Ibu dan Bapak instruktur lab, dan juga kawan-kawan saya, asisten maupun asisten muda laboratorium FAUMM. Apa kabar nih teman-teman di pagi hari yang cerah ini? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan juga menarik sekali, yakni mengenai teknis publikasi jurnal. Tema yang akan kita bahas saat ini sedang menjadi hot topic nih di kalangan para mahasiswa FAUM karena adanya SKD kan tentang ekuivalensi karya ilmiah ke dalam tugas akhir. Namun dirasa masih banyak yang bingung ya mengenai teknis daripada publikasi karya ilmiah. Dan kita akan membahas materi ini dari pembicara atau pemateri, yaitu Ibu Nur Amalina Putri Esa, atau yang biasa kita sapa dengan Bu Tia. Pada sesi pertama, yaitu penyampaian materi oleh pemateri, dan juga kemudian di sesi kedua akan ada sesi tanya-jawab dan juga diskusi. Untuk itu, saya langsung persilahkan kepada Ibu Tia untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Mbak Koni pembukaannya. Oke, saya sapa dulu nih teman-teman. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang kita bahas hari ini, teman-temannya masih di Malang apa udah pulang ke tempatnya masing-masing ini? Teman-teman asisten ini. Asisten dan asisten muda ya. Sudah pulang apa masih di Malang? Masih di Malang. Malang, Bu. Masih di Malang. Oke. Oke ya. Kenapa sih kok hari ini kita mengadakan studi with lab? Ini untuk semester ini rangkaian studi with lab yang terakhir ya. Studi with lab keempat ini rangkaian studi with lab yang terakhir. Nanti ada studi with lab lagi mungkin di semester depan karena memang rangkaiannya selesai hari ini. Nah, salah satu alasan kenapa kok mengambil tema terkait teknis publikasi jurnal itu salah satunya adanya SKD-kan yang terkait ekuivalensi penerbitan jurnal ya untuk kelulusan teman-teman pengganti tugas akhir skripsi ataupun mata kuliah MPH. Itu nanti akan saya jelaskan di akhir ya SKD-nya bagaimana, isinya apa saja, kemudian jurnal yang seperti apa yang bisa menggantikan skripsi teman-teman atau tugas akhir teman-teman. Ya, sebelumnya Mbak Koni ini sudah lulus tanpa skripsi ya, jadi nanti teman-teman bisa tanya-tanya juga ke Mbak Koni mumpung kita ada di forum yang sama, bagaimana sih Mbak kok bisa skripsi itu digantikan dengan jurnal, ataupun nanti bagaimana sih sistem ekuivalensi yang sudah Mbak lakukan atau sudah Mbak jalani akhirnya bisa jurnal Mbak itu bisa menggantikan skripsi. Gitu. Itu nanti di akhir, tenang aja. Saya awal-awal ini akan menjelaskan terkait apa itu jurnal, kemudian macam-macam jurnal. Gitu. Minta tolong hostnya bisa diaktifkan share screen-nya di multiple mungkin. Sebentar ya, tunggu dulu. Gimana nih sambil tunggu apa itu namanya share screen-nya, teman-teman di sini yang sudah skripsi sampai mana? Bisa sharing-sharing juga di sini. Andiko sudah nyusun skripsi Andiko? Andiko, nggak ada suaranya Andiko. Sudah. Ya Bu, masih on progress Ibu. Oh, masih on progress, oke. Oke, sudah muncul share screen saya? Sudah belum teman-teman? Sudah Bu. Sudah. Oke, ya. Oke, yang pertama macam-macam jurnal, ya jurnal ilmiah dalam hal ini, ya jurnal ilmiah itu ada 3 teman-teman ya.
yang lazimnya kita biasa ketahui di kalangan dosen ataupun mahasiswa. Jurnal yang pertama itu adalah jurnal yang tidak terakreditasi, yang jurnal ini itu memiliki ISSN tapi belum terakreditasi Dikti. Itu jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua itu jurnal nasional terakreditasi Dikti, itu sudah ber-ISSN, juga sudah terakreditasi Dikti. Beda dengan jurnal yang pertama. Kalau jurnal yang pertama dia itu belum terakreditasi Dikti, kalau yang jurnal kedua itu sudah terakreditasi oleh Dikti. Nah, yang ketiga itu jurnal internasional, contohnya Scopus dan lain-lainnya. Itu. Ya. Nah, apa itu jurnal Sinta? Nah, yang biasa kita dengar atau biasa kita bahas terkait publikasi itu biasanya kita itu larinya ke Sinta, berapa sih jurnalnya yang bisa diterbitkan untuk pengganti tugas akhir. Nah, itu nanti teman-teman harus ketahui dulu. Sinta itu apa? Kemudian perbedaan Sinta dengan Arjuna itu apa? Kemudian sistem penilaian Sinta atau bagaimana sih Sinta itu menilai jurnal atau karya ilmiah atau paper teman-teman itu bisa terakreditasi di Sinta. Ya, sebelum kita mengetahui perbedaan jurnal Sinta dan Scopus, Sinta itu kepanjangan dari Science and Technology Index. Ya, jadi Sinta ini bisa dikatakan sebagai Scopusnya ala Kemenristek Dikti, gitu. Ya, kemudian Sinta ini dirilis oleh Kemenristek Dikti dengan kinerja utama menilai kinerja jurnal dan memperhatikan standar akreditasi dan juga sitasi. Ya. Nah, jurnal nasional yang sudah terakreditasi Arjuna, Arjuna ini itu singkatan akreditasi jurnal nasional, itu disebut dengan Arjuna, akan otomatis masuk ke Sinta. Gitu. Ya. Kemudian nah, sekarang kita berbicara terkait jurnal Scopus. Ya, jurnal Scopus ini itu berbeda dengan jurnal-jurnal dalam Sinta. Ya, saya langsung ke, nah, jurnal Scopus. Secara umum, Scopus itu adalah reputasi jurnal internasional yang bisa dilihat dari kinerja ataupun sitasi yang digunakan dari penulis itu. Biasanya jurnal-jurnal Scopus ini itu digunakan untuk kelulusan pada program doktoral, mau sidang terbuka gitu, dia harus jurnal Scopusnya itu bisa sudah lolos seperti itu. Ataupun nanti ada beberapa universitas yang memang memperbolehkan ketika jurnal Scopusnya itu lolos, dia tidak usah ujian terbuka. Itu untuk program doktoral, gitu. Ya. Nah, sekarang kita berbicara terkait perbedaan jurnal Sinta dengan jurnal Scopus. Itu sudah sangat jelas sebetulnya perbedaan antara jurnal Sinta dengan jurnal Scopus, ya teman-teman. Kalau jurnal Sinta itu cakupannya, pertama itu cakupannya. Ya, cakupan di sini itu kalau Sinta ya tarafnya taraf nasional. Ya tergantung nanti ada beberapa jurnal Sinta itu yang memang sudah berbahasa Inggris, contohnya di jurnal Sinta 2-nya FHUMM Legality itu memang bahasanya sudah berbahasa Inggris. Ada beberapa juga yang memang jurnalnya itu belum pakai bahasa Inggris. Contohnya beberapa jurnal tingkatannya jurnal Sinta 3 atau 4 itu biasanya masih menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Ya, kalau jurnal Scopus itu biasanya cakupannya sudah ke internasional. Jadi sitasinya baik sitasi ataupun pembahasannya itu memang sudah beberapa menggunakan sitasi-sitasi dari jurnal-jurnal internasional. Gitu. Kalau Scopus saya tidak menjelaskan secara detail ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan secara detail itu jurnal Sinta. Gitu. Sekarang kita lanjut ke nah ini. Nah, kita berbicara terkait Sinta itu bagaimana sih, atau akreditasi dari jurnal ilmiah itu gimana sih? Ya, yang pertama,
Ya, akreditasi jurnal ilmiah itu tujuannya apa sih? Tujuannya itu yang pertama meningkatkan mutu dan relevansi jurnal ilmiah, kemudian meningkatkan daya saing di Indonesia. Karena apa? Contohnya saja di S1 dulu zaman saya teman-teman tidak ada namanya ekivalensi jurnal itu menjadi pengganti tugas akhir. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, karena seiring perkembangan penelitian juga, karya ilmiah salah satunya contohnya itu penulisan jurnal dengan persyaratan tertentu bisa menggantikan tugas akhir teman-teman. Sama seperti di strata 2. Itu selain tesis juga teman-teman harus mengerjakan jurnal, minimal jurnal cinta gitu. Kemudian ya persyaratan jurnal ilmiah. Yang pertama, memuat artikel yang secara nyata memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang didasarkan pada hasil penelitian, perekayasaan atau telaah mengandung temuan dan yang lain-lain. Kemudian memiliki dewan penyunting jurnal berkualifikasi sesuai dengan bidang ilmu yang mewakili bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Ya. Kemudian melibatkan mitra. Biasanya penulisan jurnal ini ada yang sendiri, ada yang berdua, bahkan penulisnya sampai 4. Tergantung nanti yang menulis jurnal itu berapa. Gitu. Kemudian dikelola dan diterbitkan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi, terbit sesuai dengan jadwal. Kemudian yang paling penting ini memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik atau ISSN dan pengenal objek digital. Ini yang biasanya nanti di pojok kiri atas itu ada nomor ISSN-nya kalau memang dia itu sudah terbit ataupun sudah terakreditasi oleh Dikti. Gitu. Ini nanti persyaratan pengajuan jurnal itu memiliki nomor standar internasional, itu kalau untuk internasional, kemudian memiliki pengenal objek digital, mencantumkan persyaratan etika publikasi. Ini nanti tergantung jurnal apa yang akan teman-teman submit. Ya, jadi beberapa jurnal itu memang memiliki kebijakan mereka masing-masing, tidak bisa semua jurnal itu disamakan. Ya, jadi nanti tergantung teman-teman mau memasukkan tulisan teman-teman ke mana, ke jurnal mana, ke Sinta berapa, gitu. Ya, nanti teman-teman di situ bisa buka dulu contoh dari apa itu namanya, contoh dari submit dari jurnal itu. Nanti saya akan contohkan salah satu jurnal yang biasanya itu kita submit atau biasanya teman-teman mahasiswa submit ke situ. Tapi nanti untuk bagaimana penguploadan atau submit dari paper itu nggak bisa karena memang itu harus membuat akun dulu di situ. Gitu. Ya, nanti akan saya kasih contoh juga untuk memfilter bagaimana sih Bu cari jurnal Sinta itu apa, Sinta 2 itu apa aja, kemudian Sinta 3 itu apa aja, nanti bisa kita lihat di websitenya Sinta langsung, ya, jurnal Sinta langsung. Gitu. Nah, ini akreditasi jurnal ilmiah itu ada peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu tingkatannya teman-teman. Tadi saya sudah bilang, ya kan ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan Sinta 6. Itu dinilai salah satunya itu dari nilai total atau nilai dari paper atau karya teman-teman yang disubmit ke sana. Gitu. Kalau kira-kira teman-teman, oh tulisan saya ini bobotnya kira-kira bisa sampai ke 70 sampai 90 lah gitu. Itu bisa nanti teman-teman coba masukkan ke submit di Sinta 2. Itu kan range nilai dari Sinta 2 itu 70 sampai dengan 85. Kalau 85 ke atas itu sudah masuk ke Sinta 1. Ya, kalau 60 sampai 70 itu masuknya ke Sinta 3. Gitu. Nah, ini ya, mekanisme pengajuan akreditasi jurnal. Ini mekanismenya teman-teman, itu nanti masuk ke pengelola jurnal dulu. Ya kan? Terus nanti di situ itu ini bagian yang memang sangat detail ya. Tapi saya akan apa itu namanya? Singkatkan perjalanan jurnal, perjalanan sampai archive ya, sampai memang itu terbit itu yang pertama submit ya, nanti disetujui submit itu, kemudian itu nanti akan direview. Ya, habis direview itu nanti reviewnya disetujui, nanti ada copy editing,
Setelah copy editing itu nanti baru adanya LOE atau memang jurnal itu bisa diterbitkan. Gitu. Nah, biasanya kalau memang menunggu jurnal terbit itu lama, minimal LOE dari jurnal atau persetujuan penerbitan itu sudah ada, itu bisa dijadikan salah satu syarat untuk teman-teman tidak menulis tugas akhir. Tapi kalau di FH ini harus terbit ya, Mbak Koni ya? Harus terbit. Berarti tidak cukup dengan LOE, jurnal teman-teman harus terbit. Kadang ada beberapa itu yang LOE saja cukup, tapi ternyata di FH ini harus terbit jurnalnya. Gitu. Nah, masa berlaku akreditasi jurnal ilmiah. Ya. Nah, Sinta 1, Sinta 2 ini itu 5 tahun, teman-teman. Ya, kemudian Sinta 3 sampai Sinta 6 ini bisa di-upgrade ke peringkat lebih tinggi setelah 1 nomor penerbitan. Gitu. Ini masa berlaku akreditasi jurnal ilmiah. Kemudian tim dari akreditasi jurnal ilmiah itu ada Direktur Jenderal Penguat Riset dan Pengembangan, kemudian ada Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Ini itu ada anggotanya juga. Anggotanya itu ada dosen, peneliti, kemudian ada perekayasa, kemudian ada jabatan fungsional lainnya, kemudian biasanya sekretaris itu dipegang oleh Kasubdit Fasilitas Jurnal Ilmiah, dan yang terakhir itu ada asesornya juga. Gitu. Terus, nah program unggulan jurnal ilmiah sudah saya berikan contoh tadi, itu ada Sinta, kemudian Scopus, ya kan. Terus nanti itu ada beberapa jurnal-jurnal atau yang bisa menerbitkan e-proceeding internasional juga ada. Nanti teman-teman disesuaikan saja. Teman-teman menginginkan yang seperti apa. Nanti akan saya berikan list juga. Ini nanti semua materi akan saya masukkan ke Google Drive ya teman-teman. Nanti link Google Drive itu akan saya masukkan ke grup biar teman-teman bisa pelajari. Karena ini materinya banyak, nggak mungkin akan saya jelaskan satu persatu. Saya jelaskan yang memang penting-penting saja. Gitu. Ini juga ada panduan pengelolaan jurnal ilmiah. Ya, ini buku ya. Ini buku teman-teman. Nah, sebentar. Nah, ini caranya bikin apa itu namanya akun di Sinta. Akun Sinta ya, bukan akun di jurnal. Beda nanti. Ya. Karena ini itu di Sintanya, bukan di jurnalnya. Karena beda, akunnya beda. Yang pertama pasti teman-teman harus cari dulu website Sintanya. Kemudian nanti sesuaikan alur ini, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ini nanti disesuaikan saja. Kalau memang teman-teman pengen adanya register di Sinta. Tapi kalau biasanya cukup nanti langsung ke websitenya jurnalnya, terus nanti teman-teman cari template-nya bagaimana, teman-teman sesuaikan template itu, teman-teman langsung submit di websitenya situ aja nggak apa-apa, langsung ke situ. Gitu. Ya. Ada nah ini ya, ini juga ada apa itu namanya keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi nomor 134 tahun 2021 tentang pedoman akreditasi jurnal ilmiah. Ya, di sini itu isinya terkait bagaimana sih jurnal ilmiah itu diakui atau bisa terakreditasi. Ini juga sejalan dengan yang ini. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah. Gitu. Ya. Ini nanti teman-teman baca di sini. Nah, yang saya ingin jelaskan tuh ini. Ya, yang mungkin teman-teman yang sedang banyak dibicarakan oleh teman-teman sekarang terkait keputusan Dekan Fakultas Hukum
nomor 6 tahun 2022 tentang ekuivalensi publikasi karya ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum ke dalam kegiatan kulikuler. Ya, ini baru keluar tanggal 8 April 2022. Jadi tahun ini. Ya. Isinya apa di dalam keputusan dekan ini? Yang pertama, publikasi karya ilmiah dalam jurnal tingkat internasional berreputasi, Scopus, WOS untuk indeks SSCI, konversi nilai tugas akhir nilainya A, mata kuliah MPH nilainya A. Ya, ketentuannya pengajuan konversi diajukan pada saat mahasiswa memprogram mata kuliah di semester berjalan. Hasil ekuivalensi akan ditentukan oleh prodi berdasarkan hasil verifikasi. Penulis adalah mahasiswa dengan status sebagai penulis pertama dan atau corresponding author. Penulis pertama atau corresponding author. Kemudian untuk artikel yang ditulis oleh 2 orang mahasiswa, maka laporan disusun individu dan dengan topik yang berbeda. Ini kalau tulisannya untuk Scopus, kita 2, tugas akhirnya nilainya A, kemudian MPH-nya nilainya A. Terus internasional terindeks sedang, itu TA-nya nilainya A, kemudian MPH-nya juga A. Nasional Sinta 3-4, tugas akhir nilai maksimal A, tetapi masih harus presentasi di depan penguji. Dan biasanya itu ada sidangnya dulu. Jadi teman-teman tetap mengajukan jurnal itu sebagai persyaratan pengganti skripsi, tetapi teman-teman tetap harus mempresentasikan hasil atau isi dari jurnal itu ke depan penguji, gitu. Ya. Kemudian nasional Sinta 5-6 itu MPH nilainya B+. Ini nanti form permohonan ekuivalensi. Di sini juga sudah ada bagaimana cara untuk mengajukan formulir ini. Biasanya formulir ini nanti akan diajukan ke Kaprodi atau Sekprodi terlebih dahulu. Ya, gitu. Ini untuk yang keputusan dekan. Ya, jadi nanti teman-teman bisa memilih mau masukkan tugas teman-teman itu kemana, ke Sinta 2 kah, ke internasional terindeks sedang atau internasional bereputasi atau nasional Sinta 3-4 atau nasional Sinta 5 dan 6. Itu disesuaikan saja dengan tulisan teman-teman masing-masing. Gitu. Ya. Sekarang saya akan jelaskan langsung ke websitenya Sinta. Sudah muncul ya? Oke. Sekarang gimana sih Bu caranya kita bisa tahu jurnal apa saja, Sinta 2 itu jurnalnya apa saja, kemudian Sinta 3 itu apa saja, Sinta 4 itu apa saja. Jadi nanti teman-teman di sini itu pilih source, kemudian jurnal, diklik. Ya. Oke. Nah, nanti di sini teman-teman bisa klik filter di pojok kanan atas ini. Nah, internetnya agak. Nah, di sini ada filter by rank and index. Nanti teman-teman di sini tinggal pilih mau Sinta berapa. Oh, kita lihat dulu Sinta 2. Ya. Filter jurnal. Oke. Ini nanti di sini akan muncul semua jurnal-jurnal yang sudah Sinta 2. Nah, karena kita ini prodinya prodi hukum, jadi nanti di sini silakan di-search juga hukum. Jadi nanti yang muncul itu adalah jurnal-jurnal Sinta 2 yang memang itu terkait dengan hukum. Contohnya Ref Finding, kemudian Hukum dan Peradilan, Pena Justisia, Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Jurnal Pembaharuan Hukum. Ini contoh-contoh kalau memang teman-teman ingin memasukkan ke jurnal Sinta 2. Beda lagi nanti kalau kita masuk ke Sinta 3. Ya. Nah, ini.
Ya, ada Jurnal Hukum Prioris, De Legalata, Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Ilmiah Mizani, terus JCH, Jurnal Cendekia Hukum, kemudian ada Jurnal Suara Hukum, terus ada Volkis, terus banyak ya, diversi, ini jurnal-jurnal Sinta 3. Kita lihat sekarang ke jurnal Sinta 4. Ya. Ini ada juga, bentar, saya ada jurnal hukum, khasanah hukum, ada jurnal hukum dan pranata sosial Islam, sains jurnal hukum lingkungan Indonesia, jurnal ilmiah, kemudian ada jurnal ilmu hukum, jurnal ilmiah dunia hukum, banyak ya. Ini Sinta 4 tadi. Tadi yang sebelumnya Sinta 3, sebelumnya Sinta 2. Oke, saya penasaran juga ke Sinta 1. Ya, Sinta 1 ini untuk hukum apa saja. Jadi ini Sinta yang indeksnya paling tinggi. Yang nilainya 85 sampai 100 tadi. Ya. Ini ada Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Samarah, kemudian Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum atau Journal of Law. Ya, Universitas Pajajaran. Ini ada ini. Tiga ini. Jurnal yang Sinta 1. Gitu. Nah, sekarang saya akan berikan contoh kalau kita masuk ke salah satu websitenya jurnal, ya, Jurnal Suara Hukum. Nanti kita cari satu, kita masuk ke legality juga, ya. Legality itu punya FH sendiri, Sinta 2, legality. Nah, ini adalah tampilan ketika teman-teman nantinya masuk ke website Jurnal Suara Hukum. Ini Sinta 3 dari Universitas Negeri Surabaya. Ya. Nih. Ya, ada home, about, login, register, current, archive, announcement. Ya. Nanti teman-teman bisa register di sini kalau memang mau masukkan apa itu namanya submit jurnal ke sini. Nanti teman-teman isi dulu ini. Ya. Ini untuk akun di Jurnal Suara Hukum. Jadi teman-teman sebelum submit itu harus punya apa itu namanya akun dulu di sini. Nanti kalau teman-teman ingin tahu sudah sampai mana sih jurnal saya, apakah sudah direview, apa reviewnya sudah disetujui atau sudah bahkan sudah copy editing dan yang lain-lain, itu nanti bisa teman-teman di sini, login di sini. Ya, teman-teman masukkan username kemudian password, nanti teman-teman tahu di situ. Sampai mana sih jurnal saya? Gitu. Kalau archive itu jurnal-jurnal yang sudah terbit, kayak jurnal ini volume 4 nomor 1 tahun 2022, volume 3 nomor 2 tahun 2021, ini jurnal-jurnal yang sudah terbit di Jurnal Suara Hukum. Itu kalau kita berbicara ke Jurnal Sinta 3 ya teman-teman. Kita sekarang ke legality. Ya, legality ini itu punya UMM sendiri, sudah Sinta 2. Ya, di sini menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Ya, sama apa itu namanya seperti yang di Jurnal Sinta 3 itu, nanti teman-teman di sini juga harus buat apa itu namanya akun dulu untuk bisa submit. Gitu. Ya. Itu untuk beberapa materi yang saya sampaikan hari ini. Nanti kita diskusi saja yang lebih panjang apabila memang teman-teman ingin bertanya terkait bagaimana tugas-tugas atau tulisan teman-teman bisa diekuivalensi ke dalam pengganti tugas akhir. Ya, oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan ke sesi yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Koni. Baik, terima kasih kepada Ibu Tia. Tadi sebuah penjelasan yang sangat jelas dan mudah dipahami ya teman-teman.
Jadi untuk sesi kedua ini adalah sesi tanya jawab dan juga diskusi. Maka dari itu saya persilahkan kepada teman-teman asisten dan juga asisten muda untuk mengajukan pertanyaan seputar dengan penerbitan jurnal. Kita santai aja. Santai aja. Jadi, kalau malu aktifin suara, boleh tuh di room chat-nya. Ketik aja pertanyaannya. Ya. Ayo, Silakan. Ini mumpung saya dengan Mbak Koni ada di satu forum, jadi nanti teman-teman bisa tanya langsung yang sudah berpengalaman, langsung yang sudah bisa terekivalensi jurnalnya untuk sebagai pengganti tugas akhir. Mbak Koni nanti bisa tanya-tanya ke Mbak Koni langsung. Untuk teman-teman yang sedang atau sudah mempunyai judul, tetapi ingin menggantikan skripsi itu dengan penerbitan jurnal gitu. Silakan kalau ingin ada yang ditanyakan. Ini sangat berarti buat teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman memang sudah punya tulisan atau tugas yang memang itu sudah terpublish ya. Nanti tinggal dimintakan verifikasi ke Prodi ya, Mbak Koni ya? Iya Bu, nanti melewat dari itu. Oh, Sekprodi dulu. Berarti nanti bisa minta verifikasi ke Sekprodi dulu, baru ke nanti ada SK-nya ya. Oke, gini aja, biar kita sambil nunggu pertanyaan, silakan Mbak Koni bercerita pengalamannya terkait penerbitan, ekuivalensi yang kemarin. Gimana nih buat adik-adik atau teman-teman yang lainnya? Jadi seperti ini, guys. Oh ya, sebenarnya saya tanya dulu ya. Di sini udah ada yang mampu skripsi belum sih? 2019. Ya kayaknya ya. Teman-teman yang angkat 2019 sudah sih kayaknya. MPH-nya juga sudah sih ya. Iya teman-teman. Iya Bu. Iya Bu. Ya. Jadi gini ceritanya dulu tuh saya di semester 4 itu sempat menulis jurnal bersama Pak Yaris. Tapi terbitnya tuh di Sinta 4. Kemudian di masa preskripsi yang saya itu mengalami sebuah kendala ya, yang dimana saat bimbingan itu juga prosesnya itu agak lama, tapi alhamdulillah keluar si SK dekan ini dengan bisa melakukan ekuivalensi terhadap karya ilmiah kepada tugas akhir. Jadi saya coba tuh ajukan ke Sekprodi mengenai jurnal saya, mengisi form yang tadi sudah di-share sama Putia. Setelah diisi, itu cukup mengisi form yang pertama. Kemudian teman-teman lampirkan jurnalnya teman-teman. Setelah itu nanti menunggu waktu kurang lebih 1 minggu untuk diseleksi sama pihak Sekprodinya itu apakah ini bisa untuk diekuivalensikan atau tidak. Kemudian kalau nanti disetujui sama pihak Sekprodi, itu nanti kalian akan dikabarin kalau disetujui dan juga kalian akan mengubah tuh. Ini bukan berarti kalau bisa diekuivalensikan ke tugas akhir terus nggak bikin mode tugas akhir ya. Tapi ini walaupun diekuivalensikan, itu kita juga harus merubah jurnal kita ke format tugas akhir, yang dimana dibentuk dalam bab 1, bab 2, bab 3, dan juga bab 4. Kan kita di eval itu ada bab 1 sampai bab 4. Jadi diubah dulu tuh ke bentuk bab 1, 2, 3, dan 4, pokoknya ke format tugas akhir. Terus habis itu nanti kita yang bab 2, itu wajib dicek plagiasi, karena yang bab 1, 3, dan 4 itu kan masuk di jurnalnya kalian. Kalau nanti itu dicek plagiasi, pasti tingkat plagiasinya kan akan tinggi. Jadi pihak Sekprodi itu membuat kebijakan untuk yang dicek plagiasi itu cukup di bab 2-nya aja. Setelah nanti dicek tuh bab 2 lolos plagiasi, nanti teman-teman akan ngurus pendaftaran sidang. Karena Mbak dulu kan Sinta 4, jadi harus melalui presentasi dulu di depan dosen kunci. Tapi ada temennya Mbak itu yang Sinta 1 sama 2 itu nggak melalui ujian sidang, jadi udah langsung out tuh. Udah langsung out nunggu ISK dari dekan. Kemudian setelah nanti pendaftaran sidang, pasti kalian akan keluar juga daftar jadwal sidangnya kalian. Setelah itu kalian akan sidang. Setelah itu, oh ya, kalian di sini kan
kalau seumpama ada dosen penyertanya, nanti yang ekuivalensi melalui ujian sidang itu nanti juga akan dibimbing sama si dosen penyertanya kalian di dalam jurnal itu tadi. Jadi setelah sidang pun pasti nanti akan ada sesi kayak revisi, penambahan dari dosen penguji juga tentang apa yang telah kalian presentasikan waktu ujian sidang. Kalau dari pengalaman Mbak sih seperti itu kemarin waktu ekuivalensi. Tapi memang sih ini tuh sebetulnya sama aja kayak skripsi kalau mode ekuivalensi. Cuma modenya itu di atret mundur. Kalau skripsi kita bikin dulu skripsinya baru di-upload jurnal. Kalau ekuivalensi tugas akhir ini kita lebih ke bikin jurnalnya dulu baru diubah ke bentuk tugas akhir. Gitu. Mungkin di sini teman-teman nggak ada yang pernah upload di jurnal Sinta 1 sampai 6. Udah ada belum ya? Sudah ada teman-teman mungkin yang sudah punya jurnal. Mungkin bisa diceritakan juga upload di Sinta berapa. Mungkin nanti apa itu namanya bisa kita sharing aja teman-teman ya. Ini sifatnya kita itu sama-sama belajar ya. Kita juga sangat membuka pertanyaan selebar-lebarnya. Ya kan, mumpung ini juga ada jeda waktu liburan ya kan, hampir 3 bulan, mungkin nanti bisa teman-teman gunakan untuk menulis karya ilmiah ataupun tulisan yang bisa teman-teman masukkan ke apa namanya jurnal Sinta yang bisa menggantikan tugas akhir teman-teman gitu. Apalagi yang teman-teman angkatan 2019 ini kan pasti sudah banyak yang selesai MPH nih, ya kan, sudah punya judul. Ini teman-teman saya kasih tips ya kalau mau masukkan ke jurnal. Jadi seumpama teman-teman punya 2 rumusan masalah di tugas akhir teman-teman, rumusan masalah A dengan rumusan masalah B. Itu teman-teman bisa jadikan 2 tulisan. Yang masing-masing teman-teman nanti bisa langsung masukkan ke 2 jurnal Sinta. Tergantung nanti Sinta berapa yang akan teman-teman pilih. Gitu ya. Mau Sinta 2, 3, 4, 5 itu tergantung teman-teman, tergantung kebutuhan juga, tergantung yang diminta oleh kampus bagaimana. Gitu ya kan. Kalau memang alhamdulillah bisa lolos jurnal Sinta 2 gitu taruhlah ya. Berarti nanti teman-teman langsung lewat jalan tol tanpa sidang, langsung dapat SK kelulusan ya berarti Mbak Koni. Iya. Ya, kata Mbak Koni ya. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman itu di sini hari ini kita bertemu di forum ini. Selain kita belajar bagaimana publikasi jurnal, kemudian kita membahas terkait SK Dekan yang terbaru, baru banget April ini, ya kan, juga baru lulusan yang periode ini ada yang ekuivalensi menggunakan jurnal. Semoga nanti di wisuda yang selanjutnya teman-teman asisten, baik asisten ataupun asisten muda, ada juga yang bisa lulus dengan menggunakan ekuivalensi jurnal ilmiah ini. Gitu ya. Jadi mumpung kita ini ada dalam satu forum, silahkan apabila ada yang ditanyakan, Bu gimana ya, saya punya tulisan seperti ini, terus saya ingin masukkan ke jurnal Sinta berapa ya kira-kira. Ya, boleh, sangat boleh bertanya, karena kita ini satu keluarga teman-teman, kita itu keluarga besar dari laboratorium Fakultas Hukum. Jadi kalau teman-teman ada kesulitan apapun atau ada yang ingin ditanyakan terkait tentang akademik di kampus, itu silahkan ditanyakan. Mumpung kita ini ada dalam satu forum, ya, gitu. Oke, mungkin nih adik-adik ada angkatan tahun 2020, ya kan? Ada adik-adik angkatan tahun 2021 mungkin yang sudah jadi asisten muda. Silahkan apabila ada yang ditanyakan. Sangat dibuka pertanyaan itu. Oh ya Bu, ini ada pertanyaan. Oh iya. Untuk Rosita mungkin bisa langsung diaktifkan suaranya, bisa langsung tanya. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Rosita. Ibu, kan saya ada tugas 2 jurnal dari Buco. Nah, itu ada 2. Siapa? Disebutkan namanya dong, jangan disingkat gitu. Buco Lida. Oh iya, Bu Lida. Terus? Itu kan ada 2, satunya tentang HAM, satunya tentang lingkungan. Nah, itu katanya Buco sendiri itu bisa di ekuivalensi, tapi saya rada bingung gitu.
terus dapat penjelasan tadi, itu rada ada gambaran sih Bu. Nanti kalau semuanya itu naskah udah bener jadi, nanti saya kirim ke Ibu buat tanya-tanya lagi, boleh nggak sih Bu? Boleh nggak Soalnya ya? Boleh nggak ya Rosita ya? Soalnya kemarin saya udah ngajuin pembimbing itu di Bu Fitria, satunya itu di Bu Sinta. Ini saya tanya dulu. Sampai mana jurnalnya itu? Maksudnya prosesnya ya. Kalau Masih submit kan pasti sudah review? belum, masih tahap awal Bu. Orang itu sama kemarin mau ngajuin judul aja sama Bu Fitria itu disuruh ngulangi saya. Terus Ini masih pembuatan naskah. ya masih pembuatan masih gitu. pembuatan naskah. Ya. Terus terus saya kan masalah kendala saya kan kayak kalau jadi itu mau digimanain kan kayak saya masih bingung gitu loh Bu. Nanti saya ajuin dulu ke Bu Fitria buat direview beliau terus ke lab atau gimana Bu? Ini aja ya. Kamu angkatan berapa sih Rosita? Masih 20. Wah, masih 20. Berarti masih ada waktu agak panjang nih, ya kan? MPH itu kan ditempuh di semester 6. Semester depan saya, Bu. Oh ya, semester depan. Ya, semester depan. Gini ya, tips aja nih dari saya. Kamu kan sudah punya naskahnya ya kan? Naskah itu. Nah, kalau kamu memang sudah mengajukan dosen pembimbing, angkatan 2020 sudah boleh mengajukan dosen pembimbing, Rosita? Sudah. Dari awal itu sama Bu Fitria diginiin, kalau kamu emang beneran mau nulis ya udah saya bimbing gitu. Terus tapi saya masih ngajuin judul aja suruh ulangi, Bu. Oh, iya ya. Gini aja ya, karena kamu kan sudah punya naskahnya, ya kan? Sudah punya judul jurnalnya, sudah tahu gambaran isi jurnalnya itu gimana, mau dimasukkan kemana. Gini aja, kamu konsultasi dengan Bu Fitri dulu, ya kan? Karena kan kamu mengajukan dosen pembimbingnya kan kebetulan Bu Fitri dengan Bu Sinta. Bu Sinta Ayu kan? Ya Rosita. Iya, pidana itu loh Bu, dosen pidana. Pidana. Nah, itu nanti kalau memang beliau sudah oke, kalau kamu mau konsultasi terkait jurnal lab sangat terbuka itu. Bisa ketemu saya, bisa ketemu instruktur yang lainnya, bisa ketemu kakak-kakak asisten juga, ya. Karena kamu pengennya nyusun skripsi apa enggak, sudah intinya dulu itu. Pakai skripsi apa enggak pakai skripsi? Ya kalau ditanyain gitu pastinya nggak mau Bu. Kalau bisa ya nggak pakai mau skripsi? Nggak mau Nggak Bu. mau. Oh, nggak mau skripsi. Berarti maunya pakai jurnal gitu. Iya, kan itu kan saya tim 2 anak, saya sama teman saya gitu Bu. Terus sama Bu Fitria Tapi itu ini ya, tadi saya udah jelaskan di awal, untuk yang bisa diekuivalensi ke dalam tugas akhir itu hanya penulis pertama atau corresponding author, hanya itu. Ya, jadi kalau kamu memang ingin menggunakan naskah jurnal kamu itu sebagai pengganti tugas akhir, berarti itu nanti bisanya kamu di penulis pertama, teman kamu penulis kedua, gitu. Ya, Rosita. Iya Bu, soalnya kan ini saya sama teman saya kan buat 2 jurnal, 2 tema yang berbeda. Yang satu nanti saya penulis pertamanya, yang satu itu teman saya. Jadi saya ajuin dua-duanya gitu loh Bu, mau saya. Tapi nggak tahu ini mau gimana gitu. Soalnya masih kayak di review sama Bu Fitria juga gitu. Oke, ya nanti kalau gini aja, kalau memang apa itu namanya review dengan Bu Fitrianya itu sudah selesai, kamu bisa nanti ke lab, kita diskusi di lab, ya. Mau dimasukkan, masuknya mau disubmit ke Sinta berapa? Kalau memang nanti Sinta 2 lolos ya nggak apa-apa ke Sinta 2, ya. Atau minimal ke Sinta 3 atau 4, ya. Yang penting kan ada bukti publikasinya, harus publish soalnya. Ya kan harus publish. Jadi memang waktunya agak nunggu kalau publish, ya kan? Nah, kalau memang nanti kamu sudah oke, judulnya saya ACC Rosita Munga Bu Fitria seperti itu. Karena kan memang sebetulnya jurnal itu tidak harus ya mirip lah, tidak harus sama persis dengan skripsi minimal kalau kamu sudah punya gambaran oh skripsi saya tentang pidana ini gitu. Kamu buat jurnalnya ya kalau bisa ya nggak jauh-jauh dari itu gitu. Yang minimal nyerempet dikit lah gitu. Ya, itu untuk Rosita. Itu Rosita? Iya Bu, makasih udah ada gambaran saya Bu. Nanti saya hubungi lagi kalau udah dari Bu Fitrianya gimana gitu ya Bu. Iya, Terima kasih silakan. penjelasannya Bu. Iya, sama-sama. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini dari Andiko Bu.
Oke, Andiko. Bu, izin bertanya, jadi untuk pembuatan jurnal ini masih membuat tugas akhir. Jika kita membuat tugas akhir langsung untuk jurnal, apakah harus wajib publish juga, Bu? Kayaknya sudah saya jelaskan ya, Andiko. Jadi saya jelaskan ulang aja. Khusus buat Andiko. 6 ya kan, berarti nanti sambil skripsi. Kalau tadi di SKDK-nya berbunyi, kalau teman-teman sudah punya jurnal yang terpublish ya, dalam tanda kutip terpublish, teman-teman nanti dapat sertifikat kalau sudah terpublish. Sertifikat publish jurnal, entah Sinta 2, 3, 4, 5, 6, itu nanti tergantung Sintanya berapa. Berarti teman-teman nggak usah nyusun tugas akhir, bukan berarti nggak usah nyusun, itu tergantung dilihat dulu. Teman-teman itu publish-nya di Sinta berapa. Kalau teman-teman publish-nya di Sinta 2, ya berarti otomatis teman-teman nggak usah nyusun skripsi dan nggak usah bikin apa itu namanya format tugas akhir. Biasanya hanya bab 2-nya saja, ya nggak Mbak Koni ya? Jadi untuk pembuatan format tugas akhir itu, Bu, semua dari Sinta 1 sampai 6 itu yang diekuivalensikan wajib dibentuk ke dalam tugas Oh, akhir. dibentuk saja, Ya, dibentuk saja. Tapi teman-teman nggak usah bimbingan berarti. Untuk yang Sinta 1 dan 2 tidak perlu bimbingan, Mm-mm. tetapi untuk yang Sinta 3 dan 4 kan yang bisa diekuif Mm-mm. pakai TA itu kan cuma 1 sampai 4. Mm-mm. Jadi yang 3, 4 ini kan wajib sidang, wajib presentasi. Nah, di 3 dan 4 ini wajib bimbingan dan juga wajib dibentuk ke format tugas akhir. Nah, itu yang berpengalaman, ya kan Mbak Koni, Andiko. Jadi jurnal itu biasanya kan paling 15 lembar atau ya maksimal 20 lah. 10 lembar biasanya kalau proceeding biasanya, ya kan. Nah, itu kalau di format saja bab 1, 2, 3 dan 4 gitu. Tapi nanti kalau Sinta 1 dan 2 tidak perlu bimbingan dan tidak perlu sidang. Sidang ini itu ya kayak pertanggungjawaban gitu mungkin ya, pertanggungjawaban dari jurnal yang telah terpublish itu. Jadi teman-teman kan biasanya kalau tugas akhir itu kan ada proses pembimbingan dengan dosen pembimbing dan ada SK pembimbingnya. Gitu. Ya kan? Nah, biasanya kalau nanti nulisnya itu bareng dosen FH sini, itu salah satu dosen pembimbingnya itu ya yang bersama nulis bersama kalian, ya nggak Mbak Koni? Ya. Iya Bu, jadi nanti dosen ya. penyertanya akan jadi dosen pembimbing kan, Ya. jadi lebih enak kan. Jadi umpamanya kayak Mbak Koni menulis dengan Pak Yaris, berarti salah satu dosen pembimbingnya Mbak Koni itu ya Pak Yaris karena bersamaan menulis di jurnal itu. Oh ya Bu, ini Ya. tambahan lagi. Oh iya, itu Untuk tambahan yang dari Mbak Koni. Ekuivalensi yang Sinta 3 dan 4 itu nanti kan dosen pembimbingnya si dosen penyerta kalian yang di jurnal. Nah, karena ini ekuivalensi, jadi kalian dosen pembimbingnya itu cuma dapat 1. Nah, karena dosen pembimbingnya cuma 1, kelebihannya itu, jadi kalian tuh nggak ada crash antara dosen 1 dengan dosen 2 untuk pendapat-pendapat di format yang nanti diformatkan ke tugas akhir. Nah, itu yang disampaikan oleh Mbak Koni itu berarti dosen pembimbingnya hanya 1 ya kalau menggunakan jurnal ya. Iya, bolehnya 1. Nah, itu berarti nanti tergantung nanti teman-teman menulisnya itu bersama dengan dosen di sini ataupun tidak. Boleh juga kok, boleh tidak bersama dosen sini, tapi nanti akan diberikan dosen pembimbing. Untuk membimbing mungkin hanya membuat formatnya dari jurnal itu ke format tugas akhir. Disesuaikan nanti ya kan, sesuai dengan judul jurnal teman-teman. Ya kalau perdata mungkin nanti dosen pembimbingnya dari rumpun perdata gitu. Nanti kalau dari hukum Islam ya rumpun dosen-dosen hukum Islam gitu. Tapi kalau memang nanti teman-teman menulisnya bersamaan dengan dosen di Fakultas Hukum, berarti otomatis dosen tersebut juga menjadi dosen pembimbing teman-teman. Gitu. Ya, Andiko, ada yang tanyakan Andiko? Lagi. Iya, izin bertanya lagi. Oh, silahkan Andiko. Ya, tadi kan diubah ke kayak tugas akhir ya. Itu nanti ngubahnya itu kita tinggal kopas dari jurnalnya terus diubah formatnya ke tugas TA apa gimana ya?
Apa harus ada penjelasan gitu kayak tugas akhir Langsung gitu saya sama? jawab aja. Oke, langsung Mbak Koni yang menjawab ya, karena Iya. kebetulan sudah ada yang langsung berpengalaman, Mbak Koni. Jadi gini Silakan. Andiko, untuk di format ke tugas akhir untuk bab 1, 3, dan 4 itu silakan langsung dicoba saja dari jurnal kamu. Nanti kalau mau ditambah ya silakan ditambah, tapi tetap sejalan sama apa yang kamu tulis di jurnal. Khusus bab 2 ini, kan bab 2 tentang tinjauan Tinjauan pustaka. pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini kamu harus cari itu teori-teori yang berkaitan sama pembahasanmu buat pisau analisa si penulisan kamu itu tadi. Itu Andiko, gimana? Oh, berarti kita nggak harus mikir-mikir lagi ya Mbak, untuk membuat Nggak bab harus tiganya itu mikir-mikir yang lagi pembahasan. Andiko ya. Enggak, maksudnya itu nggak mikir buat pembahasan yang bab 3-nya itu kan banyak kan Bu. Enggak, kan udah kamu bahas tuh di jurnal kamu. Jadi kamu tinggal mikirin yang bab 2 aja. Oh iya Mbak. Oke, kalau begitu makasih Mbak. Oke, terima kasih Andiko. Oke, ada yang lain? Dari teman-teman yang lain, apabila ingin ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin kita masih ada waktu buat diskusi, ya kan? Mumpung kita ada waktu, ada kesempatan juga bisa bertemu, kita bisa sharing juga, ya kan? Karena ini juga lagi banyak yang nyusun skripsi dan sudah juga banyak yang lulus. Selamat bagi teman-teman yang sudah mau yudisium. Ada Mbak Koni, ada Mbak Aulina. Kalau Mbak Duplitama Astesa sudah lulus ya. Kemudian ada beberapa teman-teman juga di sini, teman-teman asisten yang sudah bisa lulus di periode 3 ini. Gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ayo teman-teman. Silahkan, adik-adik angkatan 2020 atau 2021. 2020. Maaf, 2020. 2020 apabila ada yang ditanyakan terkait penekanan, kalau 2020 kan masih ada waktu banyak buat teman-teman bisa mencari tema yang memang sedang dibicarakan atau tema-tema yang lagi in lah bahasa ini. Atau silakan teman-teman, atau sudah ini gimana? Duh, sayang banget nih kalau nggak ada yang tanya. Ayo tanya, mumpung teman-teman lagi liburan juga, ya kan? Liburannya biar nggak liburannya hampa, buatlah liburan yang bermanfaat buat cari-cari apa itu namanya, cari-cari tema atau cari-cari pembahasan yang bisa nantinya teman-teman gunakan untuk publish ke jurnal, ya kan? Nanti teman-teman masuk, jurnalku sudah selesai, sudah aku submit ke sini, tinggal nunggu aja. Alhamdulillah publish, teman-teman nanti di semester 6 nilai MPH-nya A, sudah nggak usah skripsi, ya kan? Sudah bisa langsung menyusun format tugas akhir. Gitu. Mumpung ini masih panjang waktunya, silakan digunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya kan? Gitu. Ya, sudah tidak ada yang ditanyakan? Benar? Kayaknya sudah Mbak Koni, teman-teman. Iya, kayaknya sudah. Oke, silakan Mbak Koni. Jadi kesimpulan dari studi Lab part 4 ini, untuk jurnal itu ada 3 macam, yaitu yang pertama yang tidak terakreditasi dikti, kemudian yang kedua nasional terakreditasi dikti, yaitu yang masuk Sinta 1 sampai Sinta 6, dan yang paling tinggi itu Sinta 1, kemudian yang terakhir adalah jurnal internasional yang masuk dalam Scopus. Kemudian untuk karya ilmiah sendiri itu sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing di Indonesia. Jadi diharapkan mahasiswi mampu ikut serta untuk meningkatkan daya saing di Indonesia itu sendiri. Terkait mekanisme penerbitan jurnal, sesuai yang disampaikan oleh Bu Tia tadi, yaitu yang pertama, pengelolaan jurnal. Jadi teman-teman bisa langsung mengunjungi webnya Sinta, pilih-pilih mau Sinta berapa, dan juga fokus pembahasannya itu hukum atau yang lain. Kemudian yang kedua, melihat persyaratan dari jurnal tersebut, termasuk juga template penulisannya ya. Kemudian yang ketiga, submit dengan pembuatan akun di jurnal. Setelah disubmit, kemudian direview oleh pihak jurnalnya. Kemudian kalau jurnal kalian di ACC untuk diterbitkan, tuh nanti kalian akan mendapatkan LOE dari pihak jurnalnya. Kemudian tips yang dari Bu Tia tadi, untuk yang
sudah mempunyai tulisan atau naskah, silakan dikonsultasikan lagi kepada dosen penyertanya kalian, entah itu dosen matkul ataupun dosen skripsinya kalian, supaya nanti bisa diekuivalensikan. Kan sebuah penawaran baik ya, penawaran menarik nih dari pihak fakultas sendiri untuk kalian keluar dari EVA, maksudnya lulus dari EVA UMM ini tanpa melalui proses perskripsian. Jadi dimohon untuk teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan baik ini. Alhamdulillah rangkaian sesi Study with Lab Part 4 ini sudah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin dan audiens, juga audiens karena telah antusias dan juga mengikuti Study with Lab ini dengan baik pada hari ini. Mengutip dari salah satu pengarang di Indonesia, yaitu Bapak Pramudia Ananta, selaku penulis buku Rumah Kaca, teruslah berkarya karena tulisan adalah karya abadi, yaitu karya yang tidak akan lekang oleh waktu. Karena tulisan itu nanti akan membawa banyak manfaat untuk pembacanya. Saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat salah kata yang tidak berkenan di hati audiens. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir Study with Lab hari ini. Semoga ilmunya bisa membantu teman-teman memberikan gambaran yang lebih agar teman-teman juga bisa memulai kalau memang teman-teman ingin mempublish jurnal tersebut. Gitu ya. Oke. Sekian dari saya juga. Terima kasih, selamat liburan buat teman-teman. Kalau yang sudah liburan, kalau yang masih di Malang, selamat liburan juga. Sampai ketemu di semester selanjutnya, ya, di semester ganjil. Berarti ini semester genap. Berarti kita ketemu lagi di semester ganjil. Terima kasih ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, permisi foto bareng. Oh, foto bareng dulu. On cam semua ya? Tuh on cam semua. Udah telat. Nggak ada yang on cam ya, Bu? Ayo on cam, Andiko, Rosita. On cam dulu. Nah, gitu dong, Andiko. Dari tadi harusnya Andiko. Aduh, Andiko. Dari ngomong udah bisa. Tadi aja pas Ibu jelasin macet-macet. Iya kan. Zanua, Rosita, Cecilia, yuk. Ya, On cam yuk. Cecilia. Bentar aja buat ini, buat foto. Satu, dua, tiga. Lagi ya. 1, 2, 3. Udah, makasih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman.